Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu matematika tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Sebelum kita belajar tentang bunga tunggal dan bunga majemuk, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan bunga. Pengertian bunga. Bunga atau suku bunga adalah pertambahan jumlah modal yang diberikan oleh bank untuk para nasabah dan lamanya menabung. Bunga juga bisa diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam. Macam-macam bunga. Di sini macam-macam bunga ada dua. Yang pertama bunga tunggal, yang kedua bunga majemuk. Untuk bunga tunggal adalah bunga yang hitungannya berdasarkan pada pokok pinjaman dan investasi. Jadi, bunga pada periode sebelumnya tidak akan terhitung sebagai bagian dari pokok pinjaman. Sehingga bunganya bakalan tetap sama dari periode ke periode. Sedangkan bunga majemuk adalah bunga yang perhitungannya berdasarkan pokok pinjaman ditambah dengan bunga yang sudah terakumulasi sebelumnya. Artinya, bunga pada periode tersebut hitungannya masuk ke dalam pokok pinjaman. Nah, ini adalah pengertian bunga tunggal dan bunga majemuk. Selanjutnya untuk konsep bunga tunggal. Konsep bunga tunggal misalkan modal awal. Modal awal di tahun 2024. Memiliki modal awal 10 juta. Disimpan di bank mendapatkan bunga tunggal 5%. Mendapatkan bunga tunggal 5% per tahun. Kemudian setelah periode pertama atau tahun pertama, di tahun 2025, ini mendapatkan bunga 500.000. Modal akhir di tahun pertama menjadi 10.500.000 rupiah. Nah, di sini terdapat pertambahan modal 500.000, yaitu bunganya. 500.000 itu didapat dari modal awal 10 juta dikali dengan bunganya, bunga tunggal per tahunnya, yaitu 5%. Jadi 10 juta dikali 5% sama dengan 500.000. Kemudian di tahun kedua, di periode kedua, tahun 2026, itu mendapatkan 500.000 lagi. Mendapatkan bunga 500.000 lagi. Modal akhir pada periode kedua, pada tahun kedua, ini menjadi 11 juta. Jadi menjadi 11 juta. Jadi setiap tahunnya mendapatkan bunga 500.000. Nah, ini 500.000 itu hitungannya dari modal awal. 10 juta dikali dengan 5%, yaitu 500.000. Kemudian di tahun ketiga, di periode ketiga, tahun 2027, ini modal akhir pada periode ketiga menjadi 11.500.000. Jadi mendapatkan bunga 1.500.000. Ya. Selama 3 tahun. Nah. Jadi kesimpulannya untuk bunga tunggal, yaitu setiap tahunnya mendapatkan bunga yang sama. Setiap tahunnya. Jadi periode pertama 500.000, periode kedua 500.000, periode
3.500.000. Jadi totalnya di sini untuk bunganya selama 3 tahun 1.500.000. Seperti itu. Kemudian untuk bunga majemuk, misalkan modal awal di tahun 2024 ini mempunyai modal 10 juta. Disimpan di bank mendapatkan bunga majemuk 5% per tahun. 5% per tahun. Setelah 1 tahun, setelah periode 1, yaitu setelah 1 tahun di tahun 2025, ini modal akhir selama 1 tahun menjadi 10.500.000 rupiah. Mendapatkan bunga 500.000, ya 500.000 didapat dari modal awal 10 juta dikali dengan 5%. Hasilnya 500.000. Kemudian di tahun kedua, di periode kedua, bunganya menjadi 525.000. Nah, di sini bunga majemuk itu perhitungannya bukan dari modal awal, tetapi dari modal di tahun sebelumnya. Nah, modal di tahun sebelumnya, yaitu 10.500.000 dikali 5%. Jadi 525.000. Jadi modal akhir pada periode kedua ini 11.025.000. Nah, seperti ini. Kemudian untuk di periode ketiga di tahun 2027 ini modal akhir pada periode ketiga menjadi 11.576.250 rupiah. Nah, untuk bunga di periode ketiga ini 551.250 rupiah. Nah, untuk perhitungannya dari tahun sebelumnya, yaitu tahun di periode kedua. Di periode kedua, tahun 2026. Tahun 2026, nah ini modal akhirnya berapa? 11.025.000. Nah, untuk mencari bunga di tahun ketiga, maka 11.025.000 ini dikali 5%. Jadi 551.250 rupiah. Nah, jadi modal akhir di periode ketiga yaitu 11.025.000 ditambah 551.250 rupiah. Totalnya menjadi 11.576.250 rupiah. Nah, kita bandingkan dengan bunga tunggal. Besar mana bunga antara bunga tunggal dengan bunga majemuk? Nah, untuk bunga tunggal ini selama 3 tahun dengan modal yang sama dan bunga yang sama mendapatkan bunga selama 3 tahun mendapatkan bunga 1.500.000 rupiah. Sedangkan bunga majemuk selama 3 tahun dengan bunga yang sama, modal yang sama, ini mendapatkan bunga selama 3 tahun yaitu 1.576.250 rupiah. Jadi untuk hitung-hitungan bunga ini lebih besar bunga majemuk. Nah, selanjutnya rumus mencari bunga tunggal dan bunga majemuk. Untuk rumus bunga tunggal yaitu MA sama dengan MO, buka kurung 1 ditambah I dikali N, tutup kurung. Nah, MA ini adalah modal akhir bunga tunggal. Sama dengan MO yaitu modal awal, buka kurung 1 ditambah I itu adalah suku bunga,
dikali N. N adalah banyaknya periode atau banyaknya tahun. Jadi berapa tahun seperti itu. Kemudian BN. BN adalah bunga pada akhir periode ke N ya. Jadi bunga tunggal pada akhir periode ke N. Bunga tunggal selama berapa tahun gitu kan. Sama dengan N yaitu banyaknya periode dikali I suku bunga, bunganya berapa persen, biasanya dalam bentuk persen, dikali dengan MO yaitu modal awal. Nah, MA modal akhir bunga tunggal itu sama dengan modal awal ditambah bunga tunggal pada akhir periode ke N. Nah, seperti itu. Bunga tunggal selama berapa tahun seperti itu. Nah, sedangkan untuk rumus bunga majemuk itu seperti ini. MA sama dengan MO buka kurung 1 ditambah I tutup kurung dipangkatkan N. Nah, untuk MA adalah modal akhir bunga majemuk. MO adalah modal awal buka kurung 1 ditambah I adalah suku bunga dan N adalah banyaknya periode. Nah, BN untuk bunga majemuk, besar bunga pada akhir periode ke N, bunga majemuk sama dengan I dikali buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N-1 dikali MO, yaitu modal awal. MO atau modal awal, seperti itu. Nah, keterangan ada di sebelah kanan ini, keterangan. Nah, untuk contoh soalnya, agar kita lebih paham, maka kita pahami contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, contoh soal bunga tunggal. Tina mendepositokan uangnya sebesar 1.500.000 atas dasar bunga tunggal 15% setahun. Besarnya bunga deposito Tina yang disimpan selama 3 tahun adalah, diketahui dari soal, diketahui bahwa modal awalnya 1.500.000. I adalah suku bunga. Nah, suku bunganya 15% per tahun. Ditanya besar bunga selama 3 tahun. Besar bunga selama 3 tahun. BN yaitu BN untuk bunga tunggal. Besar bunga pada akhir periode ketiga. Pada akhir periode ketiga. Jadi BN sama dengan N kali I kali MO. BN yaitu besar bunga pada akhir periode ketiga sama dengan N. N itu adalah tahunnya selama berapa periode. Nah, banyak periode 3 tahun. Nah, kemudian dikali I-nya adalah persentasenya, suku bunganya 15% dikali modal awal 1.500.000. Jadi hasilnya berapa? 675.000. Jadi hasilnya D. Seperti itu. Selanjutnya contoh nomor 2. Ikhwan menabung di suatu bank sebesar 200.000 dengan bunga tunggal 15% setahun. Besar tabungan Ikhwan selama 8 bulan. Nah, ini bukan dalam tahun tapi dalam bulan. Nah, bagaimana caranya? Kita bahas ya. Dari soal diketahui bahwa modal awal 200.000. Kemudian suku bunganya 15% per tahun. Ditanya besar tabungan selama 8 bulan. Atau MA. MA besar tabungan pada akhir bulan ke-8. Nah, MA sama dengan MO. Rumusnya ya, ini rumusnya. MA sama dengan MO buka kurung 1 ditambah I dikali N tutup kurung. MA modal awalnya berapa? MO modal awal 200.000.
buka kurung 1 ditambah 15% dikali N itu banyaknya periode. Nah, banyak periode biasanya dalam satuan tahun. Nah, ini bulan, maka dibagi dengan 12 bulan. Jadi 8/12. Nah, MA sama dengan 200.000 buka kurung 1 ditambah 15% dikali 8/12. Nah, ini kita selesaikan yang perkalian dulu. Kita selesaikan, didapat 1/10. Jadi MA sama dengan 200.000 buka kurung 1 ditambah 1/10. MA sama dengan 200.000 dikali 11/10. Jadi MA-nya berapa? 220.000 rupiah. Jadi jawabnya adalah C. Seperti itu. Kemudian contoh untuk bunga majemuk. Modal sebesar 100.000 ditabung dengan perhitungan bunga majemuk 2% setahun. Besar modal tersebut pada akhir tahun ketiga adalah berapa? Nah, dari soal diketahui bahwa modal awal 100.000, bunga majemuknya 2% per tahun. Nah, ditanya besar modal pada akhir periode ketiga. Berarti MA. MA sama dengan MO buka kurung 1 ditambah I pangkatkan N. Nah, MA sama dengan modal awalnya berapa? 100.000. Buka kurung 1 ditambah suku bunga persentase yaitu 2%. Dipangkatkan 3. Tutup kurung pangkatkan 3. Pangkatkan 3 ini banyak periodenya. Banyak periodenya selama 3 tahun. Ya. Kemudian MA sama dengan 100.000 dikali di sini 1 ditambah 2% kita selesaikan dulu. Ya. Jadi 1 ditambah 2% itu 2/100. 2/100 kita samakan penyebutnya. Maka 1 ini saya rubah jadi 100/100. Nanti 100 pembilangnya saya jumlahkan 100 ditambah 2 berarti 102. Penyebutnya udah sama 100. Nah, seperti ini. Kemudian tutup kurung pangkatkan 3. MA sama dengan 100.000 ya. Buka kurung 102 ini dipangkatkan 3 hasilnya 1.061.208. Nah, dibagi 100 pangkatkan 3 yaitu 1 juta. Kemudian MA sama dengan MA sama dengan 100.000 dikali 1.061.208 dibagi 1 juta. Ini kita coret. Nah, kita coret 1 jutanya dengan 100.000 kita coret. Nah, masih kita coret 0-nya 5 ya. Kita coret 0-nya 5, penyebutnya masih 10. Nah, ini 10. Jadi MA sama dengan 1.061.208 dibagi 10. Hasilnya 106.120 rupiah. Jadi 106.120 rupiah seperti itu. Jadi jawabnya yang A. Nah, ini yang A. Selanjutnya untuk contoh yang kedua. Galuh menabung di bank koin, nama banknya bank koin sebesar misalkan itu kan. Misalkan nama banknya bank koin sebesar 2.500.000. Nah, 2.500.000 dan mendapatkan bunga majemuk sebesar 6% per tahun. Besar tabungan Galuh selama 3 tahun adalah dari soal diketahui modal yaitu 2.500.000 rupiah. Kemudian ditabung di bank mendapatkan bunga majemuk 6% per tahun. Ditanya besar modal pada akhir periode ketiga.
besar tabungan Galuh selama 3 tahun. Nah, itu berapa? Nah, besar modal atau besar modal pada akhir periode ketiga. Nah, kita pakai rumus bunga majemuk untuk mencari besar modal pada akhir periode, yaitu MA. MA sama dengan MO, buka kurung 1 ditambah I, tutup kurung, pangkatkan N. Atau pangkatkan banyaknya periode. MA sama dengan modal awalnya 2.500.000. Buka kurung 1 ditambah I adalah suku bunga 6%. Ya, tutup kurung pangkat 3. Kemudian MA 2.500.000. Ini yang dalam kurung 1 ditambah 6% kita hitung dulu. Maka kita buat pecahan biasa. 6% kita buat pecahan biasa 6/100. Nah, 6/100. Kemudian biar sama penyebutnya, 1 ini saya rubah jadi 100/100. Maka penyebutnya sama 100. Nah, pembilangnya 100 ditambah 6. Nah, saya jumlahkan. Jadi berapa? 106 dibagi 100. Nah, kemudian ini saya pangkatkan 3. Untuk 106 dipangkatkan 3, hasilnya 1.191.016 rupiah. Nah, ini kemudian 100-nya ini juga dipangkatkan 3, jadi 1 juta. Kemudian MA sama dengan 2.500.000 dikalikan 1.191.016 rupiah dibagi 1 juta. Nah, ini kita coret nolnya. Nah, 2.500.000 nolnya berapa? Nolnya 5. Kita coret dengan 1 juta ini. Nah, kita coret. Nah, masih penyebutnya 10. Nah, jadi terus kemudian 1.191.016 rupiah ini kita kalikan dengan 25. Hasilnya 29.775.400 rupiah. Dibagi 10. Hasilnya berapa? 2.977.540 rupiah. Nah, seperti ini. Jadi jawabnya apa? Jawabnya adalah yang A. Yaitu berapa? 2.977.540 rupiah. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih ya. Demikianlah berbagi ilmu matematika tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Semoga bermanfaat. Like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.